warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padana dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada dialog khusus. Dan pada malam hari ini sudah bersama saya hadir Dr. Suhendi Wijaya SPJP. Selamat malam dok. Sehat dok ya? Semangat terus dok ya? Semangat terus. Oke. Dr. Suhendi ini sebagai Dewan Kesehatan dari PPPRKI dok ya. Oke, ada juga Dr. Rizky Davi Akbar, spesialis jantung ya dok ya? Betul. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, dokternya malu-malu. Oke, pemirsa, saat ini malam hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait bagaimana mencegah henti jantung mendadak ya dok ya, yang mungkin juga menjadi sebuah masalah dan mungkin masyarakat sering sekali mengalami hal seperti ini ya dok ya. Oke, mungkin sebelumnya saya kepada Dr. Hendy dulu ya dok ya, terkait dengan PPPRKI. Nah ini banyak sekali masyarakat belum paham betul nih dok ya, bahwa PERKI itu apa sih gitu kan, terus sebuah badan apa dan memang kegunaannya untuk apa nih untuk masyarakat, boleh dijelaskan dok? Ya, baik, terima kasih Mbak Desi. Selamat malam para pemirsa di rumah, Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingin sedikit menjelaskan tentang PERKI. Betul. PERKI itu adalah Perhimpunan Dokter Ahli Kardiovaskuler Indonesia. Oke, ya. Betul. Dan ini merupakan perkumpulan para dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang ada di Indonesia. Betul. Dan tentunya kami semua bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia, Ya. oke. Secara nasional sudah ada 43 cabang PERKI seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kita semua selalu mengadakan komunikasi. Betul. Dan tentu di dalam proses pertemuan kita ada yang namanya Kongres Perhimpunan Dokter Kardiovaskuler Indonesia. Oke. Nah, untuk di wilayah Ciayu Majakuning kita juga alhamdulillah sudah ada 20 anggota PERKI cabang Cirebon yang awal berdirinya itu adalah pada tahun 2001. Itu saat itu kami bertiga ya, yang paling senior Dr. Hizbullah, beliau sudah almarhum. Kemudian Dr. Edial. Dan yang ketiga saya. Nah, setelah itu diikuti oleh teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak anggota PERKI Ciayu Majakuning yang sudah muda-muda ini. Oh, yang muda-muda. Yang potensi, yang tentunya semua masih fresh ilmunya. Ya kami yang senior tentu di sini ya mengayomi aja. Mengayomi ya dok ya. Kesempatan kepada yang muda-muda untuk berkarya, kemudian untuk bisa membantu bagaimana permasalahan penyakit jantung di wilayah 3 Cirebon ini bisa diturunkan. Diturunkan ya. Khususnya terhadap angka kematiannya. Nah ini dok, tugas dari Badan PERKI sendiri apa sih dok yang memang tadi dirancang khusus ya dok ya untuk bisa menurunkan angka kematian pastinya dok ya untuk penderita jantung sendiri dok? Ya tentunya kalau untuk internal kita di sana terkait dengan masalah bagaimana kita menjaga profesionalisme anggota PERKI secara nasional, kemudian juga bagaimana kita menjaga etik profesi ya, yang tentunya ini harus dijaga dengan baik. Kemudian juga kita mencoba selalu melakukan pengembangan di dalam pendidikan berkelanjutan kardiovaskuler. Dan saat ini insya Allah kita akan ada selain program fellowship ya untuk menambah profesionalisme dalam pelayanan, juga program pendidikan yang berbasis university base ya. Ini sedang dalam proses terus. Nah di Cirebon sendiri dok ya, tadi PERKI kan ada di Cirebon, itu menaungi wilayah apa aja dok? Wilayah mana saja? Ya, kami di Cirebon ini adalah Ciayu Majakuning. Jadi mulai kota Cirebon, Kabupaten, Indramayu, kemudian Majalengka, dan Kuningan. Kantornya sendiri berada di? Kantornya berada di kota Cirebon. Di kota Cirebon. Sekretariatnya di staf medis fungsional kardiovaskuler di Rumah Sakit Gunung Jati. Gunung Jati. Dan setiap wilayah sudah mewakili dok ya, sudah ada dari daerah-daerah tertentu gitu, misalkan Indramayu sudah ada atau Majalengka, Kuningan yang mewakili untuk menjadi anggota PERKI atau? Oh, enggak, kebetulan gini. Dulu kita ada komisariat ya, tapi akhirnya komisariat ditiadakan, jadi semua hanya berdasarkan jumlah persyaratan ya, jumlah anggota yang untuk bisa menjadi cabang. Ya, betul. Kebetulan saya yang menyusun juga anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan itu selalu kita evaluasi
Oke. Daripada kita harapkan seluruh Indonesia ini sudah bisa berdiri cabang. Cabangnya ya, oke. Jadi tidak perwakilan wilayah saja ya dok ya, Tidak tapi memang wilayah. semuanya sudah ada gitu. Dan sebagian besar, terus terang saja anggota Perki Cirebon ini adalah semua diimport ini dari luar Cirebon. Luar biasa ya. Betul, Oke. jadi seperti Dr. Davi, beliau dari Bandung, tapi ternyata hatinya jatuh ke Cirebon. Jatuh cinta di Cirebon ya dok ya. Iya. Oh ini dokter Rizky ya dari Bandung ya dok ya. Iya betul. Oke. Nah ini dokter Hendy, dalam waktu dekat ini agenda apa sih yang sudah dibuat oleh Perki sendiri dok? Ya, kebetulan pada tanggal 29 kemarin ya, 29 September ada Hari Jantung Sedunia, Sedunia, ya. betul. Dan ini kita selenggarakan secara nasional. Dan tentu puncaknya itu pada tanggal 2 di Sentra Tenggara dari GBH Gelora Senayan ya. Oke, di Jakarta, dan itu mengadakan secara serentak dan juga secara nasional se-Indonesia mengadakan Senam Jantung Nusantara. Senam Jantung Ya, Nusantara. dan itu Oke. nanti akan diliput juga secara nasional ya. Tapi ada beberapa Perki cabang atau daerah lain yang sudah mengadakan kegiatan ya, mulai dari yang lalu di Surabaya, yang lalu kemudian di Malang, dan itu banyak kegiatan yang mereka lakukan. Nah, kita pusatnya di Jakarta, insya Allah pada tanggal 2. Nah, Perki Cirebon juga mengadakan hal yang sama. Namun sebelum acara tanggal 2, kita juga mengadakan beberapa kegiatan seperti edukasi melalui Instagram talk show ya. Talk show juga, oke. Mulai besok ya. Kemudian tadi pagi kita senam bersama ya di Klub Jantung Sehat Rumah Sakit Gunung Jati, dan insya Allah pada tanggal 2 kita nanti akan senam bersama dengan KJS Cirebon di lapangan Bima. Oke. Nah, tentunya kami berharap masyarakat bisa ikut untuk memberiakan acara jantung sehat ini. Oke, jadi tadi ya dok ya, bahwasanya Perki itu dibuat untuk bisa tadi menurunkan angka kematian untuk penderita jantung. Nah, dokter memang melihat di Cirebon wilayah 3 itu seperti apa sih dok pasien-pasien untuk penderita jantung sendiri dok? Kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun terus meningkat, ya. Dan Oke. terus terang saja, kalau dari data yang ada itu 17 kalinya setiap tahunnya, dan peningkatannya itu ya, dok? 80% itu adalah angka kematian pada negara berkembang termasuk di kita. Di Indonesia Jadi kan cukup ya. besar. Oke. Mungkin Dokter Davi yang Betul. tadinya beliau kan baru ya di Cirebon, tentu beliau bisa melihat nih bagaimana kunjungan pasien-pasien jantung di klinik yang beliau layani. Iya betul, pastinya Beliau dokter Davi dok keteter ya. Oke, tadi apalagi dokter Davi kan ini tadi import dari Bandung ya dok ya. Dikirim dari Bandung untuk melihat bagaimana kondisi di Cirebon gitu kan. Pastinya kondisi dari pasien-pasien yang memang tadi ya mengalami penyakit jantung. Nah ini dok, pada malam hari ini kan tema kita nih mencegah henti jantung mendadak. Mungkin lebih ke dokter Rizky. Saya sama dokter Rizky atau dokter Davi? Dokter Rizky boleh, Dokter Rizky. Davi juga boleh, dokter Davi aja. Dokter Davi aja. Oke. Lebih- Dokter Davi ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah praktik di Rumah Sakit Ciremai ya. Ciremai. Oke. Nah ini dokter tadi diimport dari Bandung ya menurut dokter Hendy gitu kan. Nah melihat masyarakat Cirebon dan mungkin wilayah 3 Cirebon dok ya, potensi mereka terkena jantung sudah banyak tuh, gimana dok melihat pasien-pasiennya dok? Ya, saya kalau melihat saya aja kan baru mulai kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu 2 tahun, ya. oke. Di Ciremai sendiri untuk angka kunjungan polikliniknya itu dari sejak saya mulai ya tahun lalu, tahun 2001 bulan Januari tuh sampai sekarang ini berarti 2022 bulan September akhir, iya betul. sudah 2 kali lipat Peningkatannya? ya kunjungannya Oke. sendiri. Oke. Itu baru yang kunjungan di rawat jalan. Oke. Ini belum ditambah lagi dengan pasien-pasien yang datangnya melalui instalasi gawat darurat lewat dan lalu dirawat inap.
Rawat inap, Nah, oke. untuk rawat inap sendiri saya kurang gitu memperhatikan ya, karena sudah campur-campur tuh dengan penyakit lain, yang lainnya mungkin ya, ini, betul. Oke. Tapi untuk bornya sendiri juga penuh gitu. Dan sekian persen ya adalah penyakit jantungnya. Penyakit Cuman jantungnya. saya untuk data pastinya belum saya lihat. Oke. Belum saya lihat langsung Tapi gitu yang ya. pasti tadi ya bahwasanya Yang saya ada bisa- peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 September sekarang ya, Dok ya. Nah, ini Dok, kalimatnya emang menjadi menakutkan ya. Henti jantung mendadak. Saya awam ya, tapi ini kalimat ini membuat oh, bisa gitu. Nah, ini biasanya penyebabnya apa sih, Dok? Yang membuat tiba-tiba jantung berhenti mendadak. Iya. Penyebabnya sebetulnya dibagi dalam 2 kelompok usia, gitu ya. Ada yang kelompok usia muda dan ada kelompok usia paruh baya atau ketua lah. Tua, Mungkin cut oke. off-nya sekitar usia 35 sampai 40 tahun. Itu sudah termasuk tua ya, Dok ya? Paruh baya mungkin ya. Paruh baya ya? Jadi muda tuh 35 ke bawah muda. Oh, 35 ke bawah muda. Mungkin ya setengah tua mungkin. Setengah Oke. tua. Atau tua. Jadi kalau pada usia yang tadi muda itu penyebabnya rata-rata penyebab bawaan gitu ya. Oh, genetik ya, Dok ya? Dan memang sifatnya biasanya dia lebih ke gangguan irama jantung, gangguan struktur dari jantungnya sendiri, ataupun gangguan-gangguan lain yang sebetulnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bawaan gitu. Oke. Nah, nanti berkembang sampai usia 40, 35, 40 tahun ke atas, nah ini nanti penyebabnya lain lagi. Jadi dari data itu kalau sudah di atas usia 35 tahun, nah penyebabnya lebih banyak karena serangan jantung. Serangan jantung. Atau yang biasa kita kenal dengan infak miokard, serangan jantung, atau di masyarakat angin duduk gitu biasanya. Angin duduk ya, Dok Angin ya? duduk. Betul. Nah, itu yang menyebabkan lebih banyak bergeser jadi tren dari penyebabnya. Gitu. Jadi berawal dari genetik lalu berkembang ketika usia sudah tadi paruh baya ya, akhirnya menjadi sebuah penyakit yang serangan jantung. Serangan jantung. Berbeda, Dok ya, antara serangan jantung dengan henti jantung mendadak itu berbeda ya? Ya, serangan jantung itu sebagai penyebabnya. Nah, nanti tadi di usia muda itu yang menyebabkan henti jantung mendadaknya adalah gangguan irama. Gangguan gitu. irama, oke. Kalau yang di usia tua yang lebih banyak berdasarkan data, ya, terus namanya serangan jantung. Serangan Jadi, jantung. aliran darah ke jantung itu tiba-tiba terblok atau terhambat sehingga jantungnya tidak dapat aliran darah lagi. Oke. Nah, biasanya tadi selain faktor genetik, ada faktor lain nggak sih yang membuat bahwa usia di bawah 35 itu potensi untuk henti jantung mendadak, Dok? Untuk usia di bawah 35 itu paling Hanya genetik ya? Jadi dia non modifiable memang. Oke. Istilahnya tidak dapat dimodifiable, tidak dapat dimodifikasi lah. Beda dengan yang tadi di atas usia 35 tahun, 35 kita tahun. akan kenal nanti 2. Faktor risiko modifiable atau dapat dimodifikasi dan faktor risiko non modifiable Oke. yang tidak dapat Modifikasi. dimodifikasi. Oke. Termasuk genetik, usia, jenis kelamin, ras itu non modifiable, kita tidak bisa rubah-rubah lagi. Oke. Tapi kalau seperti yang modifiable, contohnya kolesterol, gula, lalu darah tinggi, kebiasaan merokok dan olahraga, nah itu kan bisa kita kendalikan selama kita hidup ya. Nah, itu yang jadi fokus untuk pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejadian henti jantung mendadak tersebut. Oke. Nah, ini, Dok, mengkhawatirkan sekali ya kalau seandainya kita punya genetik di usia, anggap usia 35, lalu kita punya genetik tadi henti jantung mendadak gitu kan. Nah, untuk mengetahui bahwa kita tuh punya potensi penyakit itu gimana sih, Dok? Nomor 1 adalah mengenal diri kita sendiri. Oh iya, who am I ya? Kembali ke who am I ya, Dok ya? Siapa sih diri kita? Siapa lalu kita? Siapa kita? Bagaimana orang tua kita? Aduh, ya itu jangan-jangan betul ya. Oke. kita harus mengenal juga nih orang tua kita lebih Betul. dalam gitu kan. Oke, Dok, sebelum kita jelaskan nih, Dok ya, who am I tadi ya, who am I bukan hanya diri kita seperti apa, tapi termasuk penyakitnya juga, Dok ya. Kita jeda dulu ya, Dok ya. Mangga. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada Dialog Bisnis.
Baik pemirsa, masih bersama kami dan masih bersama dengan Dr. Hendy dan Dr. Davin ya. Menarik ya, karena lagi-lagi ya dok ya, tadi kan kenapa juga Perki menjadi sangat penting akhirnya, karena mungkin melihat potensi penyakit jantung yang ada di wilayah 3 Cirebon, apalagi tadi Dr. Davin menyampaikan juga tingkatannya lumayan ya gitu di Rumah Sakit Cermen. Mungkin kalau Dr. Hendy kan di Rumah Sakit Gunung Jati dok ya, begitu juga dok, peningkatannya tinggi. Ya, boleh dikatakan kita ini kan akhirnya menjadi ditunjuk sebagai pusat rujukan nasional ya Rumah Sakit Gunung Jati. Alhamdulillah kita masuk di dalam 43 rumah sakit se-Indonesia yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan nasional di bawah pengampuan Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Betul, kita ditargetkan tahun 2023 ini sudah bisa menuju peningkatan ke arah intervensi yang lebih paripurna lagi. Betul, betul. Nah, ini menandakan bahwa angka kejadian penyakit jantung itu kan trennya terus meningkat, dan bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menangani secara merata. Nah, sehingga wilayah Jawa Barat ini ada 3 rumah sakit yang diprioritaskan untuk membantu program pemerintah, yaitu pertama di Bandung Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian Rumah Sakit Gunung Jati, dan Rumah Sakit Kerawang. Kerawang ya, oke. Nah, ini sedang kita persiapkan. Jadi nanti di wilayah Jayu Majakuning ini dan wilayah barat dari Jawa Tengah itu menjadi sentranya ada di Cirebon. Di Cirebon, alhamdulillah dok ya. Kita senang sekali, kebetulan juga anggota Perki Cirebon ini juga sudah banyak. Nanti kita akan membuat network di antara kita semua untuk memudahkan masyarakat yang mengalami serangan jantung, sehingga angka kematian tadi bisa kita turunkan. Bahkan kita pun siap menangani tindakan intervensi yang sifatnya segera. Ya, kita ada rumah sakit, kayaknya hampir semua rumah sakit di wilayah Cirebon sudah ada SPJP-nya. SPJP-nya sudah ada spesialis jantungnya, betul, jadi sudah bisa cepat terlayani. Dan untuk tindakan intervensi kita sudah ada 3 rumah sakit, bahkan 4 ya, dengan ada di Kuningan juga. Nah, itu juga tindakan yang bisa menyelamatkan penderita penyakit jantung koroner khususnya seperti itu. Oke, jadi mungkin tadi dok ya, bahwasanya peningkatan pasien dengan penderita jantung itu yang membuat akhirnya pemerintah sigap ya, untuk segera membuat sebuah terobosan. Tadi dari Perki juga, Cirebon juga sudah siap ya dok ya gitu. Namun tentunya kan kita tetap memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap mencegah gitu, ya, mencegah terhadap serangan penyakit kardiovaskuler yang di dalamnya ada penyakit jantung. Penyakit jantung ya. Jadi beberapa faktor risiko yang sudah disampaikan oleh Dr. Davi yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Dirubah, betul. Biasanya saya kalau ada pasien serangan jantung ya yang masih usia muda, misalnya dia antara 35 tahun atau 40 tahun, itu kan paling banyak kalau ditanya apa? Merokok. Merokok. Wah, ya. Saya selalu bawa bercanda mereka. Wah, ternyata rokok itu bikin awet muda ya, saya bilang. Dia kan ketawa. Kok awet muda? Oh, iya. Kenapa? Usia muda udah kena serangan jantung. Iya, betul. Untung ini masih selamat, saya bilang. Coba kalau tadi tiba-tiba mati mendadak kan, saya bilang selesai kontraknya. Nah, itulah yang katanya awet muda, saya bilang gitu. Jadi selalu kita bawa suasana humor agar pasien juga akhirnya dia bisa memahami betul. Karena ada salah satu pilar dari kegiatan Hari Jantung Sedunia ini adalah use heart for you. Jadi gunakan hati untuk kamu sendiri gitu. Betul. Itu makanya itu yang disampaikan di dalam program Hari Jantung Sedunia. Hari Jantung Sedunia ya. Oke, tadi dokter Davi menyampaikan juga dok ya, bahwasanya tadi di usia di bawah 35 tahun itu potensi yang paling membuat henti jantung mendadak itu adalah faktor genetik ya. Nah itu pencegahannya dok ya, mungkin pencegahannya apa sih dok, sehingga nih misalkan kita nggak tahu nih bahwa kita tuh punya riwayat orang tadi UMI tadi ya, jadi bukan hanya diri kita tapi penyakitnya juga yang harus kita ketahui ya, orang tua kita juga. Itu tandanya seperti apa sih dok biasanya? Ya, kuncinya memang screening ya.
Oh, oke. Jadi screening yang paling mudah ya screening diri sendiri, screening keluarga. Jadi kalau paling enggak adik, kakak, ayah, ibu kita setidaknya harus tahu lah. Punya riwayat sakitnya apa, kalau sudah meninggal, meninggalnya usia berapa, karena apa. Karena apa? Makin muda meninggalnya dan makin mendadak meninggalnya, ya kita perlu lebih hati-hati. Kalau ada gejala-gejala berdebar, lalu nyeri dada mungkin, sesak, lalu perasaan mau pingsan atau kita kenal dengan sinkop ya, perasaan mau pingsan atau mungkin pingsan sekali. Nah itu sudah mulai harus aware, lakukan screening, lalu kalau memang dibutuhkan ya mungkin berkonsultasi ke dokter jantung yang di dekatnya. Oke, jadi kalau kita sudah tahu nih bahwa keluarga kita, orang tua kita sudah ada riwayat penyakit jantung, segera gitu ya, segera gitu. Nah, kalau seandainya kita nggak tahu nih bahwa itu biasanya turunan keberapa sih dok yang menurunkan kepada kita tuh dok? Paling krusial satu tingkat ya, orang tua kepada anak krusial, gitu ya. Oke, gitu. Pada anak misalnya awalan, itu yang paling lebih krusial. Jadi itu yang memang di screening. Satu ke atas, satu ke bawah. Satu ke atas, satu ke bawah? Iya, kalau punya anak. Jadi saya misalkan jadi orang tua, pada usia 35 tahun saya udah kena serangan jantung, maka saya harus udah mulai khawatir jangan-jangan anak saya nanti. Nah, jadi harus lebih aware. Nanti titipkan, nanti kamu ya harus screening mandiri ya, kalau misalkan ini harus bisa gitu. Harus tahu tanda-tandanya, harus tahu harus kemana atau berbuat apa kalau terjadi. Jadi itu yang harus teredukasi itu kalau, ya. Itu harus edukasinya penting gitu. Nah itu juga masyarakat juga perlu tahu ya dok ya, bahwasanya memang kalau kita kan berpikirnya oh mungkin dari pola hidup, lalu juga pola makan juga, lalu juga yang di bawah usia 35 ya mungkin tadi perokok juga ya dok ya. Tapi ternyata memang potensi genetik ini memang menurunkan sekali ya, kental sekali gitu kan, yang membuat kita harus waspada, aware sama diri kita tadi ya. Nah dok, tadi pencegahannya adalah kalau kita sudah mengetahui bahwa keturunan kita punya genetik, punya jantung, pencegahannya seperti apa dok? Ya, jadi sudah hukumnya adalah penyakit jantung atau penyakit apapun juga kalau memang dia faktor genetik, dia akan jadi lebih cepat atau lebih muda kalau ketemu dengan faktor risiko modifiable lainnya. Yang lebih cepat gitu ya bereaksinya ya, Jadi betul, jadi mungkin di tahun-tahun yang lalu itu serangan jantung itu ada punyanya usia-usia 50, usia-usia 60 tahun. Orang-orang tua lah gitu ya. Sekarang ternyata ditemukannya usia 35 tahun. 35 tahun, Usia 40 itu kan ibaratnya masih usia produktif lah. Nah itu karena mungkin dia memang sudah punya faktor keturunan ditambah dengan faktor risiko lain yang dia tidak kendalikan dengan optimal. Tadi ya, rokok juga ya, itu kolesterol, gula, tekanan darah, aktivitas fisik atau olahraga. Ya, mungkin gaya hidup yang sedentari atau lebih banyak pasifnya daripada aktifnya. Jadi harus seimbang tadi ya, antara kegiatan olahraga juga, lalu juga pola makan juga dok ya gitu ya. Jadi tadi awet muda karena di usia 35 sudah kena penyakit jantung, tapi di Cirebon sendiri banyak dok? Banyak, saya baru aja 2 hari yang lalu memulangkan pasien, itu seorang wanita, ibu ya, muda sekali, umur 28 tahun, datang dengan keluhan sesak-sesak, kita duga kan PPCM, saya dikonsulkan seolah gagal jantung karena pasca persalinan. Ternyata kita lihat EKG-nya gambaran infak. Berarti ya, gambar serangan jantung. ya? Jadi gambaran sumbatan dari pembuluh darah jantung kan itu biasanya kalau sudah pernah kena serangan itu ada gambaran yang khas di dalam elektrokardiogramnya. Ada tandanya, tidak bisa dibohongi ya dok ya? Betul, itu khas sekali sebenarnya. Saya tanya, jadi memang keluhannya dia itu adalah saat itu ada nyeri dada tapi nggak begitu dominan, tapi yang lebih dominan sesaknya. Dan saya juga kaget ngelihat orangnya sehat. Nggak gemuk ya, biasa gitu lah. Kemudian dari masyarakat biasa gitu. Wah ini saya bilang coba harus ditelusuri lagi deh. Nanti kita cek yang lain-lainnya gitu kan, ke arah tadi faktor
Genetik juga ya, oke. Masih 28 Iya, tahun. masih muda sekali dok ya. Muda lagi, Masih di bawah 35 tadi. Kita prediksi 35 ya dok, tapi ternyata di bawah itu masih ada yang lebih muda lagi Ada gitu. yang usia 33 tahun tapi obesitas. Obesitas, penyebabnya ya dok ya. Kemudian Oke. ditambah ada diabetes ya, kemudian di keluarganya juga diabetes. Diabetes ya, oke. Ada hipertensinya dominan. Oke nih luar biasa nih, seru sekali nih obrolan kita ya malam hari ini ya. Tapi kita jeda dulu ya dok ya. Ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada dialog khusus bersama dengan Dr. Hendy dan Dr. Davin, luar biasa ya. Baik pemirsa, masih bersama kami nih ya, seru sekali nih ya malam hari ini ya. Kita ngomongin jantung, henti jantung mendadak. Karena ini penyakit yang menyeramkan, tapi masyarakat pun belum teredukasi secara utuh ya, secara komprehensif ya dok ya. Nah dok, tadi dokter sampaikan bahwasanya ada yang usia muda, ada yang usia lebih muda lagi nih, bahkan 28 tahun tadi dok ya. Yang tadinya dianggap mungkin karena pasca melahirkan ya. Nah ini dok, mungkin ada juga nih pasien-pasien dokter yang sebetulnya terlihatnya sehat, olahraga pun rutin, lalu juga mungkin pola makan pastinya juga baik dok ya. Nah ini penyebabnya apa sih dok yang seperti ini dok? Padahal mungkin dari dia sudah berusaha nih ya semaksimal mungkin berimbang nih antara olahraga dengan pola makan gitu, seperti itu dok. Ke saya? Boleh dokter? Iya, jadi ini menarik sekali nih. Kalau ada masyarakat pasti mengira-ngira kalau yang katakanlah atlet begitu ya. Betul, betul. Kan dia olahraganya kuat, mungkin makannya juga dijaga betul. Dijaga betul. Kok masih bisa begitu juga ya. Kita ambil contoh beberapa olahragawan atau artis juga itu kan usianya yang kita di Indonesia ya. Itu usianya saat meninggal, mohon maaf, masih tergolong muda. Tergolong muda ya, oke. Kalau pada saat itu dia sempat dibawa ke rumah sakit, ya, mungkin penyebabnya bisa teridentifikasi. Apakah tadi gangguan irama mendadak, karena dia masih muda kan tadi lebih banyak yang gangguan irama kan? Atau memang dia ada serangan jantung, ada penyumbatan yang mendadak. Ya, seperti tadi cerita dokter Hendy, walaupun muda tetap aja ada. Ya tergeser sedikit, bisa ya. Itu kalau sampai ke rumah sakit bisa diidentifikasi, bisa dilakukan tata laksana sesuai dengan penyebabnya. Betul. Cuman memang bagaimana kalau nggak nyampe rumah sakit kan gitu. Tentu saja identifikasi penyebabnya akan jadi sulit. Betul. Karena di negara kita kalau ada meninggal belum rutin dilakukan pemeriksaan pasca meninggal itu atau otopsi. Ya. Jadi sulit untuk mengetahui sebabnya tuh. Nah, bagaimana kalau kita lagi aktivitas lalu menemukan atau keluarga kita lagi bercengkrama lalu menemukan terjadi kejadian seperti itu dok ya? Memang ada beberapa langkah-langkah awal, langkah-langkah yang sederhana yang harusnya sih sebaiknya sih memang sudah disosialisasikan ke seluruh masyarakat, bahkan mungkin dari usia sekolah. Mungkin perannya Perki juga nanti. Iya betul ya, bagaimana cara memberikan informasi ya kepada masyarakat ya. Memberikan pertolongan pertama pada korban-korban yang seperti itu. Iya. Kan mungkin hanya dengan memijat dada, beri bantuan nafas, menelpon ambulan. Itu kan harus bisa mungkin dilakukan edukasinya sejak dini dan berulang sehingga nanti kalau kejadian itu udah refleks aja. Karena itu bisa terjadi kapan saja ya dok ya? Kapan saja. Bisa, di mana saja bisa. Dalam keadaan sehat pun bisa terjadi seperti itu dok? Bisa. Mudah-mudahan enggak, tapi bisa, tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Tapi bisa ya, tapi bisa saja terjadi. Nah ini mungkin yang perlu diedukasi kepada masyarakat bahwasanya masyarakat pun tadi ya harus tahu juga. Mungkin tugas dari Pak Dr. Hendy nih ya tugasnya ya. Mengedukasi masyarakat dok ya. Organisasi profesi nanti iya betul, karena memang belakangan ini tadi yang disampaikan Dr. Davi sudah banyak sekali ya pasien-pasien yang meninggal dalam keadaan sehat, dalam keadaan sedang olahraga di usia muda gitu kan, yang memang kita tidak tahu penyebabnya apa, apakah serangan jantung atau memang henti mendadak, henti jantung, gangguan yang lainnya ya dok ya. Gangguan yang lain. Oke dok, itu tadi ya kalau ada contoh lah kita olahragawan lalu artis yang memang terjaga gitu, biasanya analisanya apa tuh dok? Yang seperti itu dok? Ya, jadi kalau nggak salah sekitar 2018 ya, ada satu, saya ingat
sepak bola dari Sepak Liga bola. Italia terkenal. Usianya waktu itu 31 tahun. Berarti 31. sama kayak saya, Iya. 31 tahun. Jadi dia itu lagi camp latihan ya biasa kan, mereka kan dari Liga Italia, pemain Fiorentina tuh waktu itu. Tiba-tiba pagi-pagi ditemukan temannya sudah tidak bernyawa Tidak gitu bernyawa. ya. Nah, itu ya. Heboh dong. Oh, Bahkan usia muda hebohnya ya, Dok ya? 31 tahun. 30 tahun. Bahkan ternyata ya itu hebohnya sampai ke sini karena kita kan penikmat sepak bola. Sampai Indonesia juga. Sampai Indonesia ya, oke. Ya banyak lah di Instagram jadi viral juga tuh. Betul. Kok bisa yang seperti itu? Apalagi di sana kan screeningnya ketat ya. Iya, betul, oke. Bahkan lebih ketat mungkin dari Indonesia ya, di oke. tempat kita. Ternyata baru tahun 2021 diketahui kalau pada saat kalau main sepak bola itu kalau dia masuk suatu klub dia akan di check up kan, check up rutin, lalu setiap sekian bulan sekali ada check up Ada lagi. check up lagi, oke. Ternyata screeningnya sih sudah ketat. Ternyata ada gangguan irama pada saat dia treadmill itu. Kan di treadmillnya nanti sekalian pakai lead EKG, direkam jantungnya juga pada rekam saat dia jantung. treadmill. Oke. Ternyata ada gangguan irama. Tapi sayangnya gangguan irama ini tidak dilaporkan. Oke. Sehingga dianggap tidak ada, ya akhirnya kejadian begitu. Oh. Nah, itulah tadi yang saya bilang, walaupun dia katakanlah usia muda, atlet yang terkontrol, tidak menjamin dia itu betul-betul bebas dari resiko henti jantung mendadak ya. Karena akhirnya meninggal sih. Iya. Dan itu harus diakui, Dok ya. Harus kita akui bahwa misalkan kita masih muda, terlihat sehat-sehat saja, energi. Tapi kalau memang sudah rekamnya begitu ya kita harus akui bahwa itu adalah bagian dari yang harus kita kita cegah nantinya ya, Dok, kayak gitu ya. Cikal bakalnya sudah Cikal ada. bakalnya ya. sudah ada. Sudah Karena ada. gini, orang merasa gini, udahlah lulusin aja, toh penyakitnya nggak Ya. terlihat. Nah itu, akhirnya kan Harus orang begitu. dilaporkan. Sebenarnya dilaporkan, Dok ya. Jadi kalau dia Oke. dilaporkan kan tentunya akan ada Tindakan pemeriksaan lebih lanjut. betul. gitu, ya, Apakah gitu. latihannya nggak boleh terlalu berlebihan Ya, gitu kan ya, Dok ya. metodenya, atau Oke, mungkin ada tindakan-tindakan khusus tertentu yang perlu dilakukan. Jadi jujur tuh penting banget ya, Dok ya. Oke. Kadang juga memang kalau kita ke rumah sakit juga ditanya juga kan ini penyakitnya pernah punya jantung atau tidak gitu kan, seperti itu ya, Dok ya. Nah, biasanya, Dok, kalau kita tidak tahu nih bahwa kita tuh punya keturunan genetik, ada riwayat jantung orang tua kita, kapan sih kita tuh perlu melakukan screening seperti itu, Dok? Kalau tadi kan tidak diketahui ya, Tidak diketahui, betul. apakah orang tua ada keturunan, paling enggak 1-3 tahun sekali screening deh. Oh, oke. Ya, kalau Ada sebuah keharusan ya? Ya kalau kita sih nggak bisa bilang harus ya, itu kan harus kesadaran sendiri. Betul, Kalau betul, harus betul, nanti betul. seperti dipaksa. Oke. Cuma memang ya kalau di beberapa instansi memang sudah merutinkan yang seperti itu, jadi kita alhamdulillah saja kalau begitu ya. Cuman di luar itu kan tidak. Ya kalau sudah tidak diharuskan oleh katakanlah tempat kita bekerja atau tempat kita ini, ya satu-satunya yang bisa mendorong kita untuk melakukan itu kan hanya keinginan diri sendiri saja. Oke. Mungkin apalagi kalau kita sudah tahu bahwa ada keturunan itu biasanya harus melakukan rutinitas untuk pemeriksaannya, Dok ya. Seperti itu ya. Nah ini tadi selain genetik, tadi ada pola makan juga. Ada yang lain nggak, hal-hal lain nggak sih, Dok, yang memang harus diperhatikan ketika seseorang ini sudah mengetahui bahwa keturunannya ada mengalami penyakit jantung? Ya sebisa mungkin faktor risiko yang melekat pada dirinya dijauhkan. Itu aja. Banyak belajar ya, banyak informasi juga ya, Dok ya tadi ya, karena memang tadi apalagi tugas Pak Dr. Hendy nih ya. Lagi-lagi Dr. Hendy yang punya tugas untuk melakukan itu. Mengedukasi kepada masyarakat ya, Dok ya. Oke, berat tugas ya, Dok, karena belakangan ini memang banyak sekali ya penderita penyakit jantung yang tadi henti detak jantung mendadak ya, Dok ya. Oke, dokter kita jeda dulu ya, Dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami pada dialog khusus bersama dengan Dr. Hendy dan Dr. Davi nih, luar biasa pada malam hari ini ya. Baik pemirsa, masih bersama kami dengan Dr. Hendy dan Dr. Davi nih ya, seru ya, Dok ya. Nah ini, Dok, tadi juga Dr. Davi sudah sampaikan bahwasanya screening
1 sampai dengan 3 tahun sekali ya seharusnya ya. Kalau resikonya rendah. Rendah ya. Tapi kalau misalkan resikonya tinggi, harus lebih sering. Harus lebih sering ya. Tahun sekali. Pokoknya harus tahu diri lah dok ya gitu. Kalau kita sudah betul nggak sih dok gitu kan? Kalau kita sudah tadi ya, karena kebohongan akhirnya membuat sebuah petaka ya tadi yang disampaikan dokter Davi bahwasanya itu awalnya mungkin sudahlah jangan dilaporkan lah. Sehat kok orangnya. Dilaporkan bisa pensiun mungkin dia langsung. Saat itu juga ya pensiunnya. Makanya dilaporkan. Dan akhirnya pensiun selamanya dok. Pensiun selamanya. Oke, tadi kita kembali ke dokter Hendy. Dokter Hendy tadi kita kan juga belakangan ini banyak sekali nih ya orang-orang yang paruh baya, rajin goes, yang usia di atas 35 gitu kan. Nah itu untuk melihat apakah itu bisa salah satu upaya untuk mencegah penurunan penyakit jantung dok, atau memang upaya saja atau gimana dok? Ya, goes boleh-boleh saja. Boleh-boleh ya, saja kan, ya, oke. Juga olahraga, Betul. tapi kita harus melihat juga kemampuan kita. Nah, sebaiknya kalau kita memang ingin goes, minimal kita sebelumnya coba lakukan uji latih jantung lah. Kita untuk melihat sejauh mana kemampuan kardiovaskular kita. Apakah pada saat exercise itu kita punya kenaikan frekuensi jantung yang signifikan atau ya mungkin ada kenaikan tekanan darahnya yang signifikan. Nah ini kan kadang-kadang kan kalau kita goes tuh kan saking nafsunya kita pacu, bahkan kalau kita untuk mendaki gunung kan dengan MTB itu kan dipaksakan. Nah, padahal saat itu mungkin tekanan darahnya naik, kemudian frekuensi nadinya juga naik, apalagi mereka tidak menggunakan sensor heart rate kan yang bisa mengontrol, ternyata sudah over gitu. Nah itu yang ada kejadian mereka memaksakan, lelah, istirahat, akhirnya istirahat selamanya gitu. Nah, itu yang dikatakan sebagai kematian mendadak. Nah ini yang perlu dilakukan tadi dikatakan oleh dokter Davi. Lakukanlah screening ya. Apalagi misal kalau sudah masuki usia 40-45 tahun ya, kalau dia tidak ada kejadian mungkin minimal setahun sekali ya. Selain dia fungsi jantungnya juga mungkin parameter laboratorium ya, gulanya, kemudian kolesterolnya ya, profil kolesterolnya itu kan harus dipantau. Kemudian ya merokok mungkin sudah mulai hindari, syukur-syukur sudah bisa stop kalau memang seperti itu. Nah itu untuk mengontrol, baru nanti kita save lah untuk misalnya goes. Mungkin pernah ada informasi kan peserta goes yang tiba-tiba berangkat nggak apa-apa atau nah itu mungkin karena tidak pernah termonitor tadi seperti apa yang disampaikan contoh pada pemain sepak bola Italia dia sebenarnya sudah ada recordnya, sudah tahu ya bahwa ada sesuatu. Jadi, ya kalau kita kan nggak pernah ada seperti itu terdokumentasi dengan baik gitu. Iya ya. Yang terdokumentasi saja masih bisa lewat masih bisa pensiun, kecolongan ya, apalagi kita ya dok ya. Makanya tadi pasien dengan penyakit jantung terus meningkat gitu ya. Saya juga pegoes ya, boleh katakan dalam seminggu bisa 3 kali dan minimal kan sampai 30 kilo. Tapi saya selalu memantau dengan respon nadi saya gitu. Nah alhamdulillah nadi saya tuh ya paling tinggi 140 ya. Itu masih kalau dari umur kan masih tolerable lah gitu kan. Nah itu kalau udah terasa lebih dari itu kita nggak boleh memaksakan diri. Langsung istirahat dok ya? Ya kita mengurangi, kita cooling down gitu. Nah jadi jangan dipaksakan. Jadi sebetulnya banyak dari pasien-pasien atau misalkan yang mati mendadak itu sebetulnya tahu ya bahwa dia tidak mampu sebetulnya dok ya. Tapi dipaksakan atau memang itu secara kebetulan langsung drastis meninggal atau memang sudah merasa seperti itu biasanya dok? Ya kadang-kadang ego juga ya bermain ya, teman-temannya bisa naik ya. Nggak bisa. Padahal ini udah ada rasa nih mungkin berdebar, sesek, ada sedikit tapi ya karena hal-hal yang seperti itu. Tadi ego tadi ya. Ya dia memaksakan, ya akhirnya terjadi. Ya syukur-syukur teman-temannya mungkin punya
pengetahuan untuk pertolongan pertamanya Nah di situ. itu ya, penting juga ya buat kita ya. Penting gitu. juga barangkali untuk satu grup itu ada pula yang punya pengetahuan seperti itu, supaya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya mungkin pertolongan pertamanya bisa dilakukan. Ya walaupun belum tentu berhasil, tapi setidaknya bisa. Ada upaya ya. Ada upaya. Oke. Memang dari luar negeri pun datanya kalau itu kejadiannya di luar rumah sakit 90% fatal. Itu bahkan di luar negeri yang edukasinya lebih ya. Lebih paham secara lebih komprehensif paham ya. ya. Mereka lebih cepat, 10%-nya aja yang bisa akhirnya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan masih hidup gitu. Nah itu pun belum tahu di rumah sakitnya nanti nggak 10% selamat juga tuh, ada lagi nanti yang Tindakannya gitu seperti apa ya dok ya? makanya begitu bahayanya. Kalau memang jarang sih ya, kalau lihat dari frekuensinya tidak begitu sering, cuma kalau sekalinya itu kejadian, nah itu tadi 90% tidak terselamatkan di tempat. Tidak terselamatkan ya. Memang tadi sebetulnya tadi dari judulnya saja sudah mengerikan ya dok ya. Bagaimana mencegah henti jantung mendadak. Nah ini nih yang memang membuat kita khawatir. Kalimat ini yang memang juga masyarakat juga sebetulnya pengen banyak tahu nih dok ya. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Perki ya dok ya, masyarakat teredukasi semuanya, dan ini tugas dokter Henin ya pastinya ya. Dokter Henin ya, bagaimana memberikan edukasi kepada Tugasnya masyarakat pejabat ya. lah ya. Pejabat kalau Saya pelaksana aja. betul. Saya kan Pelaksana. Kalau dokter Davi ikut pejabat ya dok, kayak gitu ya dok ya. Gimana pejabat? Oke. Dokter Hendy, mungkin pesan untuk masyarakat dan harapannya apa nih dok di terakhir dok? Ya, kita harus tetap menjaga hidup sehat. Betul. Ya. Kita hindari hal-hal yang membuat kita stres ya. Oke. Kemudian dengan olahraga teratur ya. Terutama rokok itu betul lah udah harus jauh-jauh ya dok ya. Jadi kalau kita dengan istilah kata sehat itu kan ada kepanjangannya. Oke, betul. Ya, S-nya itu adalah apa tuh dok? S-nya sehat. Lupa juga saya. S-nya itu adalah termasuk I-nya itu adalah enyahkan rokok, hindari stres ya, kemudian atur pola hidupnya, kemudian tekanan darah terkontrol gitu. Jadi itu tadi ya dok, ya tetap ya harus kita tetap berimbang, hidup sehat. Tadi sehat itu tidak hanya sehat dalam sisi apa harus kita ketahui ya. Mudah-mudahan juga ini masyarakat jadi akhirnya jadi paham betul bahwa tadi ya, henti jantung mendadak tuh sudah ngetren sekarang ya dok ya, jadi hits ya, betul ya? Ya gara-gara sosial media juga. Sosial media juga ya, betul. Sebetulnya mereka itu, saya sudah punya itu, cuma tergantung faktor pencetusnya saat Pencetusnya itu. ya. Kan tadi misalnya olahraga yang berlebihan, dia paksakan. Mungkin sebelumnya juga dia sudah merasa nggak nyaman, cuma dia pikir biasa kali sesek karena rokok gitu kan, gitu. Mungkin itu sudah ada gejala. Sering diabaikan ya dok ya, hal seperti itu ya. Padahal sesungguhnya itu harus diketahui ini kenapa nih gitu kan. Oke, terima kasih dokter Hendy. Mungkin dokter Davi ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, pesannya dan harapannya. Ya, kalau dari saya kurang lebihnya sama dengan dokter Hendy ya, karena saya kan pelaksana aja. Pelaksana saja. Ya. Jadi apa kata pejabat kita nih? Oh gitu. Siap. Kita siap eksekusi aja. Siap eksekusi ya. Oke. Kalau memang harus edukasi ya nanti. Tunggu sprint ya dok ya. Tunggu perintah ya dok ya. Belum ada. Udah ada belum sih gitu? Belum pernah ya edukasi khusus. Oh nanti di World Heart Day biasanya ada. Ada ya, oke. Bantuan hidup dasar kayak tahun lalu ya dok ya. Tahun lalu ada kita memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk pertolongan pertama ya, bagaimana caranya ya. Ini penting sekali juga dok ya untuk diedukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti untuk bagaimana caranya memberikan pertolongan pertama itu juga kita bisa live juga ya nanti ya, bisa ditayangkan di televisi juga dok ya, biar masyarakat tahu juga nih seperti apa caranya. Oke, baik dokter Hendy, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih. Oke, dokter Davi terima kasih, semangat ya, walau sebagai pelaksana ya. Nanti ada saatnya jadi pejabat. Oke, terima kasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan dokter Hendy dan dokter Davi, bagaimana mencegah henti jantung mendadak. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.